Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang lagi malam mingguan. Terima kasih sudah menyempatkan untuk bergabung. Meskipun pada malam hari ini jumlahnya sepertiga sendiri itu. Oke, ini materi terakhir organisasi kelembagaan. Eh, bisa dibilang materi ini mudah-mudah susah ya. Dan dalam materi ini kita akan mengetahui kenapa sih nama ATR BPN ini singkatannya berubah terus. Perkaban, KMNA, terus KBPR. Nah, nanti kita akan pelajari di sini. Dasar hukumnya lumayan banyak ya. UUD NRI, kemudian ada Undang-Undang tentang Kementerian Negara, terus perubahannya, ya, terus karena perubahan karena kabinet merah putih, kemudian akan berubah terus, ya ini sampai pada akhirnya Kementerian ATR BPN. Nah, ini dia dasar-dasarnya. Dasar dibentuknya Kementerian ATR BPN tentu saja dari UUD, kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008, kemudian Undang-Undang 61 tahun 2024 yang diperkuat dengan Perpres, dan akhirnya muncul Permen ATR BPN. Sejarah kelembagaan agraria, ada Orde Baru dan Orde Lama. Sampai sekarang Orde Reformasi. Nah ini karena kenapa sih nama Departemen ATR BPN ini berubah terus? Ya ini karena adanya Orde Lama, adanya Orde Baru, adanya Orde Reformasi. Nah, Orde Lama ini namanya berganti-ganti ya, rekan-rekan bisa dipahami. Pertama kali namanya Kementerian Negara Urusan Agraria. Nah, kenapa cuma agraria? Karena pada waktu itu hanya mengatur mengenai tanah-tanah pertanian, tanah-tanah perkebunan, dan yang mengatur itu negara. Gitu. Tanah-tanah swapraja, ya. Kemudian yang kedua Kementerian Agraria tidak lagi mengatur mengenai tanah negara, namun tanah-tanah milik masyarakat. Kemudian ada Kementerian Muda Agraria, kembali lagi ke Kementerian Agraria. Kemudian menjadi koordinator pertanian dan agraria, ya. Kemudian balik lagi ke Kementerian Agraria, terus kembali ke Departemen Agraria. Setelah adanya Orde Baru, setelah dikuasai Orde Lama, kemudian muncul Orde Baru dan namanya pun berganti jadi Dijen Agraria Departemen Dalam Negeri, dan ini di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian berpisah lagi, mendirikan sendiri menjadi Badan Pertanahan Nasional, kemudian kembali lagi ke di bawah naungan Kementerian Agraria, namanya menjadi Kementerian Negara Agraria dan atau BPN. Nah, kemudian dari Orde Reformasi sampai sekarang namanya menjadi BPN. Kemudian karena terkait perizinan-perizinan tata letak, tata ruang, balik lagi namanya menjadi Kementerian ATR BPN. Nah, ini nama kementeriannya berganti-ganti. Latar belakang dan kedudukan. Kementerian ATR BPN merupakan penggabungan dua organisasi, yaitu gabungan antara BPN dan Dirjen Tata Ruang pada Kementerian PU. Kementerian Agraria dan Tata Ruang termasuk klaster 2 dalam kementerian yang menangani urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI. Nah, ini aturannya baru ya rekan-rekan, pasal 3 ayat 3 Perpres nomor 140 tahun 2024 sekarang ada di bawah naungan ini kementerian yang kedua, ini di bawah koordinatornya Pak AHY. Bedanya apa sih Kementerian ATR dan BPN? Nah, ini sudah
dibedakan. Kementerian ATR adalah bidang kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan sub-urusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Kementerian ATR berada di bawah dan tanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ATR mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan di highlight dan sub urusan tata ruang yang merupakan ruang lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi Kementerian ATR ini tanggung jawabnya langsung kepada Presiden. Kemudian BPN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. BPN juga berada di tanggung jawab Presiden juga. BPN dipimpin oleh kepala dan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kementerian ATR BPN ini sama-sama bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang menteri yang sekaligus menjabat sebagai kepala BPN. Aturannya masih yang lama, Pasal 1 Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2020. Diingat-ingat ya bahwa pemimpinnya adalah seorang menteri yang sekaligus menjabat sebagai kepala BPN. Ini soalnya sering keluar. Visi, misi, dan moto dari BPN yaitu terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya, berstandar dunia, makanya kenapa logonya itu bola dunia ya, dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian misinya menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Motonya yang sangat viral ya, ini dihafalkan. Kalau magang BPN pasti sampai udah hafal banget, melayani profesional terpercaya. Nah, tugas dan fungsi ATR BPN, tugasnya yaitu menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, di bidang agraria atau pertanahan, dan tata ruang. Pasti tugasnya cuma dua ya, bidang agraria dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, fungsinya ini ada 6. Yang pertama, perumusan pasti kebijakan untuk menangani sengketa konflik pertanahan, kemudian koordinasi pelaksanaan tugas, kemudian adanya pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara yang merupakan tanggung jawab Kementerian ATR BPN, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian ATR BPN, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Nah, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsinya itu seperti apa gitu. Tadi kan ada di fungsi ya, Kementerian ATR BPN tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan, nah ini yang dipimpin oleh Pak AHY ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, merupakan Menteri Bidang baru ya, rekan-rekan sekalian. Ini dihafalkan bahwa Kementerian BPN sekarang tuh ada di bawah Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Perpresnya pun baru ada di pasal 5 ayat 1, Perpres 145 tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ya. Ini kemudian pasal 7 ayat 1 Perpres 145 tahun 2024 Kementerian Koordinator, nah ini mengkoordinasikan apa saja. Nah ini di bawah naungan Pak AHY apa saja nih. Padahal Pak AHY itu belum punya kantor loh. Tapi sudah, iya betul, menterinya Menteri ATR BPN itu yang Nusron Wahid. Kalau sekarang
Kementerian ATR BPN itu di bawah naungan Pak AHY ya, Kak Adit. Nah ini, di bawah AHY apa aja? Ada Kementerian ATR BPN, Kementerian PU, Perumahan, kemudian Kementerian Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, dan instansi lain yang dianggap perlu. Jadi Pak AHY bukan turun jabatan atau tergeser, tapi naik jabatannya. Kemudian susunan organisasinya, ATR BPN, ada Sekjen, Dijen 1, Dijen 2, Dijen 3 ini yang paling terkenal ya. Dijen penetapan hak dan pendaftaran tanah, ini yang ngurusin AJB, peralihan ya. Kemudian ada Dijen Penataan Agraria, pengadaan tanah, ini kalau misal ada tanah-tanah yang belum bersertifikat ya. Kemudian Dijen Pengandalian dan Penertiban Tanah, kemudian Dijen Penanganan Sengketa dan Konflik, ini yang bagian ke pengadilan kalau ada konflik-konflik. Kemudian ada BPSDM, kemudian ada Inspektorat Jenderal, kemudian ada staf ahli bidang hukum agraria dan masyarakat, ada bagian birokrasi, pemerintah daerah, pengembangan kawasan, IT, ya, sampai dengan Pusdatin. Ini semua susunan organisasi ini ada di kantor wilayah, kantor pertanahan, dan STPN. Yang dapat di Jogja nih, nanti di sana ada lengkap di sana susunan organisasi. Nah ini tugas-tugas di tiap-tiap susunan organisasi tadi apa aja gitu. Ini di saya keluar di Dijen 3 ya. Monggo teman-teman nanti bisa dibaca mandiri. Di saya yang keluar di Dijen 3 yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang, mengenai pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, serta pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya. Ini dihafalkan lumayan satu soal ya. Kemudian untuk Dijen SDM, Dijen 8 SDM, ini ya tadi enggak, SDM. Oh, SDM bukan Dijen, dia berdiri sendiri. Kemudian ini ada izin, nanti bisa dihafalkan. Ini saya keluar di bidang masyarakat adat nih. Dengan bidang hukum agraria dan masyarakat adat, nanti bisa dibaca. Kemudian Pusdatin melaksanakan penyusunan tata kelola dan infrastruktur, teknologi informasi, pengembangan dan inovasi sistem informasi, serta pengelolaan data dan penyajian informasi. Ini tanggung jawab ke siapa? Tentunya ini bertanggung jawab, ini kan susunan organisasi ya, ini langsung tanggung jawabnya, misal ada di kantor wilayah langsung tanggung jawabnya ke kepala kanwil, kalau ada di kantor pertanahan langsung ke kepala pertanahan daerahnya, kemudian STPN langsung bertanggung jawab ke sekolahnya, seperti itu. Ya, baru kepalanya nanti kepala kanwil, kepala daerah pertanahannya nanti langsung tanggung jawabnya ke menteri, menteri tanggung jawab ke presiden, seperti itu. Nah, ini dia yang bertanya-tanya Bapak Nusron Wahid tercinta ya. Seperti apa ini menteri kita? Jangan lupa namanya Nusron Wahid SSMSI, wakilnya Bapak Osi Dermawan ya. Bapak Osi ini sering banget mantauin pos notaris ya. Ini ruang kalau menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian ATR BPN. Ruang
untuk tugas wamen itu membantu menteri saja. Ini juga membantu menteri ya. Pak Nusron Wahid ini dulunya ada di bidang apa namanya NU, dia dulu pejabat NU. Jadi makanya sekarang ini yang lagi trending dia Pak Nusron ini suka banget ngurusin eh, tanah-tanah kosong untuk dijadikan tempat peribadahan gitu. Kemudian wakaf dia juga sering ngurusin. Kemudian pokoknya nanti kalian jangan lupa untuk sering tontonin websitenya Kementerian YouTube-nya Kementerian ATR BPN itu kesehariannya Pak Nusron Wahid ngapain aja itu ada di sana. Dia sekarang akhir-akhir ini lagi suka banget pembebasan lahan untuk dijadikan peribadahan, tempat-tempat peribadahan. Gitu. Nah, kemudian eselon pada eselon 3A waktu soalnya soal tentang organisasi ini ada sekitar 15-an soal, jadi dihafalkan ya. Meskipun kelihatannya sepele, ngapain sih kita ngapalin eselon-eselon? Lah, wong soalnya keluar kok. Ya, eselon 1A, jabatan pemimpin tinggi media, ada 9 pejabat ya, 3 sekjen, 3 dirjen, dan 3 inspektorat jenderal. Ini eselon 1A. Eselon 1B, jabatan pimpinan tinggi media, staf ahli, ada 5 pejabat eselon 1B. Kemudian eselon 2A, jabatan pimpinan tinggi pertama, ini ada kepala biro, direktur, inspektur, kepala pusat, sekdirjen, inspektorat jenderal. Kemudian jabatan administrator atau eselon 3 ada kepala bagian, kepala bidang, kepala subdirektorat, kemudian jabatan pengawas. Ini yang ini ya, kepala subbagian, kepala subbidang aturannya ada di pasal 574 dan 575 Permen ATRK BPN nomor 16 tahun 2020. Pejabat struktural eselon 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri atau kepala. Pejabat struktural eselon 2 ke bawah diangkat oleh menteri. Eselon 3 diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pimpinan pelimpahan wewenang oleh menteri. Jadi ini paling tinggi, ini paling rendahnya. Kemudian Dirjen PHP, penetapan hak dan pendaftaran tanah, disebut juga Dirjen 3. Nah, makanya kenapa saya waktu itu keluar, karena mungkin ini Dirjen yang paling penting ya. Dirjen 3 ini Dirjen yang paling penting karena merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada menteri. Dirjen 3 ini dipimpin oleh Dirjen. Nah, tugasnya menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah, ruang, pengaturan pendaftaran tanah, pengaturan hak komunal. Ya ini. Kemudian fungsinya merumuskan kebijakan, kemudian pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan administrasi dirjen, pelaksanaan fungsi lain. Di saya yang keluar ini tugasnya apa sih Dirjen 3, terus susunannya ada berapa? Dirjen 3. Nah, ini susunan Dirjen 3 ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Ternyata panjang dan banyak banget. Nih, Dirjen 3 di bawahnya ada Sekdirjen. Di bawah Sekdirjen ada 4 sub. Ini ada Dirjen Pengaturan dan Penataan PHP. Dan di setiap sub ini ada sub bagian tata usahanya, ya. Kemudian ada sub Dirjen PHP, penetapan hak milik HGB, hak pakai. Kemudian ada HAT,
ya. Dan ini kelompok jabatan fungsional semua. Kemudian di bawah Dirjen Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, ada Subdirjen Pemeliharaan, ada pendaftarannya, ada pengembangan sistemnya. Kemudian, nah ini, di saya keluar nih yang merah ini, sudah dimerahkan, Dirjen Pengaturan Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan PPAT. Nah ini, keluar nih. Ya, urutannya ada tanah ulayat dan hak komunal, kemudian kelembagaan dan mitra kerja, kemudian ada pengelolaan PPAT. Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah, ini ada Direktorat Hak Pengelolaan, Direktorat Penetapan Hak Tanah Pemerintah, dan Direktorat Gabungan keduanya. Oke, dihafalkan yang ini, bagian PPAT. Kemudian Direktorat, nah ini, mengenai soalnya yang mengatur mengenai PPAT itu tugasnya ngapain aja gitu. Nih, Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Lembaga dan PPAT mempunyai tugas. Nah, ini tugasnya apa aja? Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, terus ada standar, prosedurnya seperti apa, kriterianya, inventarisasinya, pengelolaan data dan penyajian informasinya. Nah, ini yang paling penting ya, yang keluar nih, pemberian bimbingan teknis dan supervisi nih. Evaluasi dan pelaporan bidang penatausahaan nih. Pengelolaan PPAT dan mitra kerja. Untuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di bidang penetapan hak, pendaftaran dan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang ya dalam rangkanya. Ya. Fungsinya perumusan, penyusunan norma, pelaksanaan yang tadi sudah disebutkan ya. Nih masih ada fungsi-fungsinya, pemberian perpanjangan, lisensi, mitra kerja. Mitra kerja itu ya PPAT dan bank-bank lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pembinaan PPAT, inventarisasi, bimbingan teknis, ya tadi sudah disebutkan. Subdirektorat Pengelolaan PPAT mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan inventarisasi, identifikasi pengelolaan data, penyajian informasi, dan bimbingan teknis. Ya, ini diulangi lagi supaya hafal. Nah, Kanwil instansi vertikal dihafalkan Kementerian ATR BPN di provinsi yang di bawah bertanggung jawab pada Menteri ATR BPN melalui sekjennya. Tugasnya melaksanakan sebagian tugas fungsi BPN ya, fungsinya koordinasi, pemantauan dan pemberian dukungan administrasi. Nah, ini kantor wilayah ada perencanaan evaluasi, keuangan, kemudian ada hukum kepegawaian, bagian tata usahanya, dan hubungan masyarakat. Bidang survei pemetaan ini yang bagian ukur apabila lebih dari 5.000 meter, kemudian ada bidang PHP, penataan, pengadaan tanah ini biasanya yang berhubungan dengan tanah-tanah pemerintah, kemudian pengendalian tanah sengketa. Ya. Kantor pertanahan juga vertikal ya. Ini Kementerian Pertanahan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kanwilnya. Dipimpin oleh seorang kepala kantor. Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas ya sama. Fungsinya ini
Kemudian kurang lebih sama ya, mengenai tadi seksi-seksinya mungkin lebih sedikit ya, tidak sebanyak TU-nya, nggak sebanyak yang Kanwil tadi. Eselon Kanwil dan Kantah, ini ada Eselon 2A, ada Kepala Kanwil, ya, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Kemudian Eselon 3A, ini ada Kepala Kantor, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang. Eselon 4A, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi. Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang. Pasalnya 46 dan 47 Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2020. Nah ini logo, makna lambang dan warna logo. Di saya keluar ini padi sama, kenapa warnanya kuning? 4 butir padi melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan ya. Ini sering keliru, jangan sampai salah. Ada yang jawab ketentraman dan ke kebersamaan, bukan ya. Ini ketentraman dan kemakmuran, jangan sampai salah, pokoknya ini kemakmuran dan kesejahteraan, artinya ini lingkaran melambangkan sumber penghidupan manusia ya. Gelombang hijau dan biru melambangkan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah ya. Ini apa, melambangkan tanah dan air. Sumbunya kenapa tiga, porosnya kenapa tiga ya. Terus ada bangunan gedungnya melambangkan kekuatan, tekad yang bulat ya, keberlanjutan dan sinergitas. Ini dihafalkan, ini saya keluar yang ini. Dan warna kuning saya yang keluar nih. Warna kuning melambangkan apa? Ini dihafalkan loh, ini persis plek seperti ini ya. Melambangkan kehangatan, pencerahan intelektual dan kemakmuran. Bisa jadi nanti yang keluar biru, ya kan? Lagi zaman biru-biru nih sekarang, ya. Nanti dihafalkan. Nilai-nilai ini motonya yang paling terkenal, melayani profesional terpercaya. Artinya apa? Ini baca. Kemudian Mars ATR BPN, mungkin ini lagi banyak kantah-kantah yang bikin YouTube tentang Mars ATR BPN ya. Ciptaan Gunawan Muhammad dan Heri Mulyanto. 10 kebijakan dasar pertanahan nasional. Yang pertama, hubungan abadi antara kesatuan tanah, air, dan bangsa Indonesia. Penguasaan sumber daya agraria khususnya tanah oleh negara, hukum tanah nasional, kemudian kesempatan dan aksesibilitas yang sama bagi warga negara, fungsi sosial atas tanah. Yang keenam ada pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah. Yang ketujuh ada usaha di bidang agraria, anti monopoli swasta, dan keberpihakan kepada ekonomi lemah. Yang kedelapan ada intensifikasi pemanfaatan tanah pertanian dengan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan ya, ini biasanya dilakukan oleh mafia-mafia tanah. Kemudian yang kesembilan, kaidah pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. 10, perlunya penataan sumber daya tanah. Yang pertama, Sabta Tertib Pertanahan. Nah, ini ada 7 nih, keluar juga. Tertib apa saja sih, Ji? Gitu. Tertib administrasi. Yang kedua ada tertib anggaran, tertib perlengkapan, tertib perkantoran, tertib kepegawaian, tertib disiplin kerja, dan tertib moral. Di saya keluar ini ya, nyebutin semua tertibnya, untungnya. Bukan artinya. Kemudian arah kebijakannya seperti apa untuk strategi kementeriannya. Ya, ini yang lagi viral di pengadaan tanah, penanganan sengketa seperti apa. Penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan.
Jadi kasus pertanahan itu disebut tiga macam, saya keluar semua. Sengketa tanah artinya apa, konflik tanah artinya apa, perkara tanah artinya apa, ya. Aturannya ada di nih, Permen ATR BPN nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Nah ini antara orang, perorangan dengan lembaga, lembaga sama badan hukum, atau badan hukum dengan orang perorangan. Konflik sengketa di urusin sama Dijen 7. Bisa jadi di keluar nih, kalian di Dijen 7 ini juga terkenal juga yang menangani sengketa. Kasus pertanahannya apa aja nih? Penguasaan dan kepemilikan tanah, penetapan hak dan pendaftaran tanah mungkin terkait batasnya nggak sesuai, pengadaan tanahnya ini PTSL biasanya, tanah objek land reform, kemudian tanah ganti rugi tanah zaman dulu ya ini partikelir, tanah ulayat yang berlaku di daerah-daerah, masih banyak ini tanah ulayat di Bali ini banyak banget ya. Kemudian tanah yang karena putusan pengadilan gitu. Setiap subjek hukum dilekati hak dan kewajiban serta memiliki kepentingan tertentu. Penggunaan kewenangan dan kewajiban dari subjek hukum dapat mengakibatkan benturan dengan subjek hukum lainnya. Nah, klasifikasinya ada tiga. Ini keluar di saya yang berat nih. Kasus berat itu seperti apa? Kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Kemudian kasus sedang, kasus antar pihak dimensi hukum yang administrasinya cukup jelas ya, ini kata kuncinya. Kemudian kalau kasus ringan, contohnya kuncinya jadi kasus pengaduan. Ya, ini keluar. Penanganan perkaranya seperti apa? Nih, pihak kementerian, kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menjadi kuasa hukum menggunakan surat kuasa khusus, jadi semuanya dikuasakan. Kemudian surat kuasa khusus tersebut diberikan kepada, nah ini lingkungan Dijen 7, kalau Kanwil juga ada, Kanwilnya, kantor pertanahan kepalanya, bisa juga ke jaksa pengacara negara dan pengacara profesional. Dampak negatif sengketa pertanahan. Berdampak secara ekonomis, secara sosial, dan secara ekologi. Ini dipahami. Kemudian cara mencegah kasus pertanahan, ini baru ya. Permen ATR BPN nomor 15 tahun 2024. Ya. Pencegahannya ada identifikasi kasus, pengkajian hasil, kemudian penyusunan rekomendasi. Nah, ini artinya kasus pertanahan. Nah, identifikasi kasusnya ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya kurang tertibnya administrasi pertanahan, kurangnya kuantitas, kualitas, integritas SDM, kemudian sistem informasi yang belum terintegrasi. Belum terintegrasi artinya tidak dilakukan pendaftaran hak atas tanah, kemudian tidak belum melalui sistem elektronik, ya, jadi masih buku tanah yang lama. Kemudian faktor-faktor eksternal, adanya keberagaman alas yang menjadi bukti penguasaan, jadi bukti alas haknya ada dua, sertifikatnya double. Kemudian kurang tertibnya administrasi alas hak pada lembaga yang menertibkan, tindak pidana di bidang pertanahan, ya lapor-laporan, para pemilik tanah tidak memelihara, tidak memanfaatkan, dan tidak menguasai. Jadi punya doang. Buat investasi gitu kan. Tapi nggak diurusin, lupa tanahnya banyak tumbuh tanaman-tanaman.
sampai puluhan tahun, bahkan mungkin sekarang pohon mangganya lagi tumbuh, banyak yang ngunduh mangga. Kemudian yang dokumen terkait pemilik tanah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena pemiliknya misal punya 5 sertifikat, semuanya terletak di pinggir, tapi yang tahu bapak saya sudah meninggal. Pokoknya 5. Ya saya nggak tahu ini sertifikatnya ini, tanahnya 5 itu saya tahu ini. Gitu. Tapi saya nggak tahu ini SHM berapa, ini SHM berapa, ini SHM berapa. Ya saya punya klien seperti itu. Saya juga yang ngurusinnya bingung ya. Kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum pertanahan. Jadi asal ngurusinnya hanya ke eh, freelance-freelance gitu. Kemudian sistem informasi yang belum terintegrasi. Kemudian prioritas identifikasi kasus yang berdampak luas. Kemudian kasus yang menjadi perhatian publik ini banyak jumlah atau subjeknya, kemudian kompleksitas permasalahannya, besar kerugian yang ditimbulkannya. Itu bakal berdampak luas ya kalau misalnya tanahnya luas, kemudian menjadi pemberitaan media massa. Ini kasus yang terakhir viral ini kasusnya Nina Zubair, yaitu Nirina Zubir, yaitu mengenai kasus pertanahan di mana dia mempercayakan kepada orang kepercayaannya, namun ternyata malah orang kepercayaannya itu tidak amanah ya, malah sertifikatnya dijual tanpa sepengetahuannya. Caranya gimana? Ajaib pokoknya. Makanya kalau tanda tangan diperhatikan, jangan asal tanda tangan. Ini yang kemarin itu loh Bu. Oh iya 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 iya, gitu, langsung tanda tangan jangan ya. Kemudian kegiatan identifikasi kasusnya ada inventarisasi dan penyusunan hasil identifikasi kasusnya. Ya ini kayak laporannya seperti apa, data kasusnya, kemudian urut isunya seperti apa, penelitiannya seperti apa, aturannya seperti apa, informasi dari masyarakat seperti apa, kemudian nah ya kan dibuat dalam bentuk laporan. Ini baru ya dalam PP 2024 ini. Kemudian data kasusnya. Nah, ini cara bikin laporannya seperti apa. Yang tadi disebutkan, isu kasusnya seperti apa, ya, ada hasil penelitiannya, regulasinya, kemudian data informasi yang berkembang. Nah, pengkajian berdasarkan yang pertama urgensi kasusnya, tingkat apa nih, tingkat nasional kah atau tingkat daerah saja. Nah, kemudian ada pengajian hasil identifikasi kasusnya mengenai tipologinya, akar masalahnya seperti apa. Kemudian laporannya ini tadi ya, dibuat seperti ini. Penyusunan rekomendasi dilakukan berdasarkan laporan pengkajian hasil identifikasi kasus, kemudian penyusunan rekomendasi melibatkan unit terkait, kemudian ada rekomendasi paling sedikit memuat. Jadi nggak cuma laporan aja, tapi kita juga harus mikir rekomendasi. Jadi nggak cuma protes saja, namun juga dipikirkan mengenai rekomendasinya. Mungkin rekomendasinya lebih diperhatikan lagi mengenai aturannya, strategi kebijakannya, strategi kerjasama antar kelembagaan, dan rencana kerja pencegahan kasusnya. Nah, ini strategi pencegahan kasus pertanahan. Ini yang ngerjain itu ya, stafnya BPN ya. Ini aturan baru, PP baru, bisa jadi keluar, ya, mohon diperhatikan. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menanamkan nilai norma luhur sumber daya manusia yang melayani, profesional dan terpercaya, ini motonya ya. Kemudian membentuk sumber daya manusia yang cerdas, intelek, emosional, sosial, dan spiritual. Membentuk budaya kerja dengan standar perilaku, moralitas, produktivitas, dan kualitas.
Yang terakhir, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi penanganan pencegahan kasus sengketa ini banyak dilakukan oleh Dijen 7 ya, tadi bagian konflik sengketa. Jadi laporannya seperti ini. Kalau sudah magang di BPN pasti sudah sering tahu isi laporannya seperti apa. Kemudian pelaksananya ada Kementerian, Kakanwil, dan Kantor Pertanahan. Bentuk kegiatannya yaitu peningkatan kualitas SDM. Mungkin bisa dari seminar-seminar, kemudian peningkatan sistem informasi, sinkronisasi vertikal ya ini, pengkajian regulasi, sosialisasi kepada masyarakat, ke PPAT, gitu, bahwa kita bersama-sama untuk mencegah adanya kasus pertanahan. Kemudian koordinasi dan kerjasama antar eselon, kantor pertanahan, instansi lain, maupun masyarakat. Sudah selesai. Terima Dari kasih Ibu Novia. Terima kasih Ibu Novia atas pemaparan materinya. Kita lanjut sesi diskusi ya, Bu. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa melalui kolom komentar, kolom chat. Ini dari Kak Muhammad Akbar. Kalau kasus ada yang keluar juga nggak, Kak, waktu ujian? kasus ada yang keluar, contoh kasus nyata ya. Pas itu mengenai itu mafia tanah, waktu di saya ada keluar mafia tanah. Topik ini keluar masing-masing soal 15 soal ya, sekitar Oke, 15 soal. ini lanjut. Ini dari Kak Didi. Maaf, out of topic, Bu. 24 September itu Hari Tani atau Hantaru ya? Kalau muncul di soal, ini anak-anak di grup lagi berdebat dengan sangat serius. Oke, Hantaru. Hantaru itu 24 September juga loh kemarin tuh. September, iya. Hari Tani, sebentar ya. Oke, Hari Tani. Hari Tani, Hari Tani saya malah nggak tahu. Hari Tani diperingati. Oh, sama-sama dong. Hari Tani dan Hantaru, ya. Sama, Sama ya berarti berarti. Hantaru dan Hari Tani sama. Kemudian, Kemudian lanjut. Oh, bedanya panitia A, B, C apa ya, Bu? oh, oh yang kemarin ya? Iya. Panitia B, oke. Ini Ada kayaknya nanti, panitia C itu ada konsisten kalau nggak salah saya. nanti di lewat buah gata ya, nanti dikasih tahu. Oke, kita lanjut. Eh, topik ini, oh udah. Nah, ini dari Kak Ica. Kak, beda SKMHT 3 bulan sama 1 bulan itu bagaimana ya intinya? Oke, bedanya SKMHT yang 3 bulan sama 1 bulan, bedanya ada di urgensinya. Jadi gini, kenapa sih ada SKMHT yang jangka waktunya 1 bulan dan 3 bulan? Kalau SKMHT itu jangka waktunya 1 bulan, berarti penandatanganannya itu sudah selesai dan siap untuk di-HT-kan, tidak terdapat masalah. Nah, namun kalau misal sekarang kan sertifikat elektronik ya, jadi misal di sertifikat yang lama itu perlu dilakukan ganti nama, perlu dilakukan penataan batas. Penataan batas itu terjadi karena ganti nama bank, kemudian eh, masih sertifikat lama, kemudian belum ada surat ukurnya, belum ada tanggal ukurnya, kemudian
masih Sherlock-nya itu nggak jelas dalam gambar peta bidangnya, nah itu perlu dilakukan penataan batas dan memakan waktu cukup lama. Maka dari itu SKMHT-nya ditulis 3 bulan. Karena diharapkan setelah SKMHT tersebut keluar, kemudian dilakukan penataan batas dan bisa dilanjutkan APHT sehingga SKMHT-nya enggak mati. Oke, kita lanjut. Gitu. Bu, dari Kak Deborah Natalia, Bu, untuk setiap materi yang keluar itu soal sulit berapa soal? Nah, seingat Ibu Novia berapa ya kalau untuk soal sulit? Jadi kan 15 soal, dalam 15 soal itu ada 3 tingkatan, 5 soal sulit, 5 soal mudah, dan 5 soal sangat mudah. Seperti itu. Oke, ada lagi rekan-rekan sebelum kita memasuki sesi soal. Nanti juga ada ini ya, Bu, bisa diberikan tips and triknya ya sebelum penutupan. Boleh Ini dari sebelum Kak, ngerjain soal aja, Bang. boleh dari Kak Lisa ini dari di grup. Kalau ada Oke, trik dan tips buat jawab soal, siap. boleh share. Kami kendala jaringan. Bisa diperhatikan ya rekan-rekan sekalian penjelasan dari Ibu Novia terkait tips dan trik untuk UPAT. Tips dan trik untuk lulus passing grade, Bu. Iya, kelihatan ya. Belum, Sudah muncul PPT-nya? belum muncul. Belum muncul? Di saya belum. Nah, Sekarang? udah. Sudah. Sudah. Silakan Ibu Novia. Oke. Jadi sebelum bimbel ini malah seminar saya viral banget nih, yang tips and trick lulus ujian PPAT. Bagi yang belum ikut boleh merhatikan ya. Nah, ini the first thing, tenang, banyak berdoa dan berpuasa. Karena doa aja kurang ya, yang pesertanya tuh ada 5.000 ya, sekarang sudah berkurang 1.000, 5.000 dan 5.000 itu sama-sama berdoa. Jadi diimbangi sama puasa, mengikuti kegiatan belajar bersama atau bimbel. Mungkin nanti waktu udah sampai di sana bisa uh, belajar bareng teman-temannya. Jaga kesehatan mulai dari sekarang, jangan jajan-jajan yang pedes-pedes dulu, jangan jajan yang kolesterol, asam urat kurang-kurangi. Kemudian banyak-banyak soal latihan, melatih ketelitian, terutama soal hitung-hitungan, dilatih karena nggak boleh bawa kalkulator. Jadi misal dihitung aja, misal nilai transaksinya yang bulat-bulat ya, semoga nanti keluarnya bulat-bulat, misal 200 juta, 500 juta, atau mulai berlatih soal yang nggak bulat-bulat, misal 275 juta ya, yang koma-koma. Membuat catatan rangkuman, memulai dari ngeprint setiap peraturan perundang-undangan, di bedah pasal-pasalnya, dan jangan pelit. Misal teman kalian ada nih, udah ngerangkum, terus kalian mintain gitu. Ya kasih aja. Kasih, insya Allah bakal bermanfaat, bakal nambah ilmu kalian, selain nambah pahala juga
nambah temen, ya kan? Dan insya Allah nanti kalian juga sewaktu ujian nanti dibantu sama Allah. Amin. Kemudian mengenali pesaing-pesaingnya tuh siapa aja gitu. Belum menjabat notaris, ada yang sudah menjabat, pemegang nilai ujian minimal, belum notaris, dan sudah notaris. Kita bedah ya. Nah ini, kenali pesaing. Pesaing yang pertama belum jabat notaris. Oh, masih fresh graduate, bisa lah. Gitu. Kemudian pesaing yang kedua sudah menjabat notaris. Tenang aja, notaris sama PPAT berbeda kok. Nah ini, yang ketiga dan keempat sudah pernah ngerjain UPAT. Saingan kalian terberat nih ada di sini. Yang sudah pernah ngerjain UPAT. Pemegang nilai ujian minimal 80 tahun 2019 ada 735 orang. Dan tahun 2022 ada 1000 orang. Nah ini. Kalau kalian cuma berharap nilai 80 saja, saingan kalian banyak. Pelajari materinya, ya ada organisasi ATR BPN, hukum pertahanan nasional, hak tanah dan pendaftaran tanah, pembuatan akta, dan kode etik. Ya, ini dipelajari. Masing-masing soal sekitar 15 soal, dan semua soal, dan setiap materi ada tingkatan soalnya. Kemudian triknya, materi yang dipelajari harus dimengerti semua. Jangan hanya dihafal. Jadi nggak cuma di ngertiin, tapi juga dihafalin. Membuat rangkuman materi, rangkuman peraturan, hafalkan semuanya dari yang tersulit sampai termudah. Jangan lupa update aturan-aturan baru, kemudian ngikutin YouTube-nya Pak Nusron ngapain aja, kemudian Instagram-nya ATR BPN lagi mempermasalahkan mengenai kasus apa, gitu. Pelajari materi yang sedang trending di masyarakat. Nah, materi trending dan viral itu apa aja? Pokoknya yang berkaitan sama Kementerian ATR BPN kan yang bikin soal mereka. Ya, mengenai sertifikat elektronik, mengenai cyberpungli, mafia tanah, ada bangunan keagamaan, kemudian UU Cipta Kerja, bangunan keagamaan lagi-lagi karena Pak Nusron Wahid dari kepemimpinan agama ya. Lahan sawah dilindungi, ini sawah-sawah petani-petani lagi diperhatiin banget sama Pak Prabowo. Kemudian patok tanah, kemarin ya harus pakai pipa pralon dan lain sebagainya. Ya, kemudian pembangunan PKP. Ini pembangunan target dari Pak Prabowo juga harus pembangunan perumahan ya. Berapa ribu harus dibangun tuh. Nanti dipelajari, dicari. Kemudian kriteria kelulusan, minimal nilai 80 dan masuk peringkat. Kalau misalnya rekan-rekan di sini sudah menjabat notaris, sebaiknya penempatan PPAT-nya pilih yang pesaingnya sedikit. Gitu. Jadi nanti mengikuti kedudukan notarisnya. Bagi teman-teman yang belum notaris, nilai 80 saja tidak cukup. Kenapa? Karena harus masuk peringkat. Kebutuhan PPAT, nih contohnya ya. Kebutuhan PPAT tempat kedudukan di Kota Salatiga adalah 6 orang. Hasil ujian yang memenuhi nilai ambang batas minimal 80, 10 orang. Namun tidak 10 orang yang dinyatakan lulus, cuma 6 orang saja. Peringkat 1 sampai peringkat 6 yang dinyatakan lulus. Peringkat 7 ke bawah dinyatakan tidak lulus. Kecuali kalau sudah menjabat notaris ya. Nah ini, mengetahui trik penilaian. Jumlah soal ujian 100 soal pilihan ganda dan nilai tertingginya 189,99. Bobot nilainya sulit kalau benar plus 3,5, kalau mudah plus 2,3, kalau sangat mudah 1. Kalau kalian jawab sangat mudah toh, ya nggak bisa lah. Cuma masuk itu apa 100 ya. Pun soal sangat mudah pun nggak mungkin ada 100 loh. Paling 30 doang. Kalau salah 0, loh minus. Kalau salah minus. Nah, kalau nggak jawab aman. Kalau nggak jawab aman. Nah, 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 kalau nggak jaw
Nah, kemudian triknya gimana sih? Ya, buat target nilai yang ingin dicapai dan hitung kemungkinannya. Misal target nilai 150, berarti soal yang harus dijawab soal sulit, cukup jawab 15 saja. Ya, skornya 3,5 nih. Udah 50 sendiri nilainya. Soal mudah jawab 30 saja. Soal sangat mudah jawab 30 saja dan soal yang nggak diisi 25. Jadi total kalian ngerjain cuma 75 nilainya udah 150. Ini saya terapin waktu saya ujian PPAT kemarin tahun 2022. Saya nggak ngisi soalnya 15, harusnya 25. Skor saya waktu itu 120, alhamdulillah. Ya, kesalahan saya ada di soal tidak diisi, saya nggak konsisten. Harusnya saya konsisten, tidak menjawab soal itu 25, tapi karena saya nggak konsisten dan nggak menerapkan yang tidak diisi 25, malah yang nggak saya jawab tuh cuma 15. Sebenarnya kalau 10 soal aja saya nggak isi nih, saya bisa tembus di 150. Cuma salah perhitungan dan alhamdulillahnya masih masuk peringkat ya. Ini kalau kalian bisa konsisten ini, tapi soal-soal yang sulit, mudah, dan sangat mudah ini harus pasti jumlahnya dan harus benar. Jadi kalau kalian ragu-ragu, mending nggak usah jawab, karena nanti minus ya. Minusnya lumayan ini. Ya, ini. Jadi hitung sendiri target kalian mau seperti itu. Gitu. Karena nilai 80 saja tidak cukup kalau belum menjabat notaris ya. Nah, jangan lupa mengontrol durasi waktu untuk 100 soal. Kayak gitu masih ngontrol durasi waktu lagi. Jangan lupa bawa jam tangan, setting waktunya ya. Karena jam di sana tuh, misal kalian belum tentu duduk yang di depan, kalau duduk yang di belakang jamnya kecil banget, nggak kelihatan. Ya. Satu soal ngerjain 72 detik maksimal. Misal ujian mulai jam 9 sampai jam 11, jadi cuma ngerjain 75 soal ya, nggak 100 soal. 75 soal yang tadi saya contohin dikali 72 detik. Jadi kalian cuma ngerjain 1,5 jam. Pada jam 9.45 pokoknya harus sudah selesai itu 50%. Terus pada jam setengah 11 harus selesai semuanya. 30 menitnya untuk cross check. Jawaban ini pasti benar nggak ya? Pasti saya yakin benar nggak ya? Kalau nggak yakin, nggak usah diisi. Kalau nggak yakin, nggak usah diisi. Jadi ada spare 25 soal untuk tidak dijawab. Ini gambarannya ya. Nah, kemudian yang terakhir, jangan lupa H-1 survei lokasi ujian. Tanya ruang ujian kalian, misal namanya ruang ujian Merbabu tuh ruangannya gimana? H-1 ke sana. Terus tanya tempat parkirnya memungkinkan nggak untuk parkir motor, memungkinkan nggak untuk parkir mobil gitu. Kalau jualan seperti apa? Toilet. Nah, kalian harus tanya di mana toiletnya dan jangan cuma tanya, dicobain toiletnya. Karena hari H pasti deg-degan, banyak minum kan, nggak bisa makan nanti takut buang air besar, makanya banyak minum tuh, toiletnya dicobain. Kurang apa toiletnya? Ada kaca enggak? Misal kalian pengen pede, aku pengen pede, ada kaca, pengen rambutnya rapi. Kemudian ada tisu enggak? Jaga-jaga ya. Terus ada nggak fotokopi atau ATK, tanya sama masnya atau mbaknya. Ada fotokopi nggak? In case nanti kalian hari H apes-apesnya, amit-amitnya lupa ngeprint apa. Gitu. H-1 udah di sana pokoknya. Terus jangan lupa pakaiannya apa, terus alat tulisnya yang boleh dibawa apa aja, misal pulpen sama pensil gitu. Berdoa sebelum memulai ujian ya. Serahkan hasilnya sama yang di atas, kita udah mengusahakan yang terbaik. Ya, pokoknya nothing tulus, hari H fokus. Karena hasil ujian tuh setelah selesai langsung keluar. Dan kalian nggak bisa bohong hasil ujian kalian berapa, karena hasil ujian kalian tuh langsung muncul di layar sentral. Semua orang bisa tahu.
dan ngefoto-foto pula. Wah, itu mental banget pokoknya banyak-banyak berdoa, kemudian perhatikan petunjuk host atau MC ya. Jadi dari awal itu kalian nggak bisa langsung masuk ke ruangan. Prosesnya tuh ada gate-gate-nya tuh banyak banget. Ini waktu saya pengalaman dulu ya. Jadi uh, datang 30 menit awal itu nggak cukup. Karena yang datang sudah sebanyak itu. Saya datang tuh kayaknya 1,5 jam sebelumnya. Dan yang dapat kursi untuk menunggu. Jadi tuh meskipun udah jam 9:30 ya, misal ujian jam 10, 9:30, itu belum tentu langsung dibuka apa loket pendaftarannya. Jadi semuanya nunggu kumpul, nunggu semuanya datang. Ya nggak semuanya datang lah, kira-kira 80% datang, disuruh nunggu. Dan itu lumayan lama ya, apalagi datangnya saya 1 jam lebih awal. Tapi beruntungnya yang datang awal itu dapat kursi duduk, tempat duduknya itu dapat. Jadi yang dapat tempat duduk itu cuma 50 kursi saja. Padahal satu batch itu kalau nggak salah ada berapa ya, 300-an mungkin ya. Dan yang dapat kursi itu cuma 50 orang pertama yang datang. Yang lainnya berdiri, nggak boleh duduk. Yang lainnya berdiri, misal pasti bawaan kalian banyak deh. Bawaan semua berkas-berkas dibawa, ya kan, masukin tas, sama megang HP lah, apa, pokoknya banyak. Yang beruntung yang duduk. Saya waktu itu alhamdulillahnya dapat tempat duduk yang depan, dan masuknya tuh 55. Jadi nggak langsung loket dibuka langsung masuk antri gitu, enggak. 555, terus kemudian baru ke meja regis. Loketnya dibuka 55 masuk, sesuai urutan kedatangan, masuknya 55 loket. Jadi ketika udah selesai 5 orang baru dibuka lagi gitu. Jadi ya lumayan lama karena dibukanya 55 masuk gitu. Loketnya udah 2 sih, 5 gitu. Tapi tetap aja lama karena nunggu 5 ini habis baru dibuka lagi gitu. Jadi yang nggak kedapatan tempat duduk berdirinya lumayan ampun-ampun. Nah, kalian bisa save itu, bisa save tenaga kalian buat ngerjain soal kan. Daripada harus, aduh ini masuknya kapan, belum lagi banyak orang, sumuk, panas, apalagi kalau hujan. Wah itu, ya mau nggak mau kehujanan. Karena di situ cuma satu, benar-benar satu doang, apanya, tendanya. Terus habis masuk dari meja regis, itu perhatiin lagi, kalian disuruh duduk melihat tata tertib. Ya, di situ nanti kalian duduknya random. Hati-hati juga kalau diajak kenalan sama orang, biar kalau saya fokus berdoa, astagfirullah, astagfirullah, pokoknya fokus sholawatan, nggak fokus buat belajar lagi, perhatiin instruksinya, dan usahakan setelah regis itu kesempatan kalian buat ke toilet. Kalau memang kalian sedeg-degan itu masih boleh makan minum di situ. Saya minum kopi supaya makin fokus dan ke toilet. Setelah itu baru setelah duduknya pun nungguin semua yang regis selesai loh. Jadi usahakan kalian duduk di depan karena setelah disuruh duduk itu kalian baru masuk ke tempat ujian gitu. Jadi di situ ada 3 host ya, diperhatikan jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Kemudian yang keenam, teliti dalam membaca soal. Kalau misalnya soalnya ada 4 baris, itu jawabnya nanti aja, ya, karena menghabiskan waktu. Lebih baik setengah jam yang sisa tadi untuk membaca soal yang panjang-panjang dan menentukan jawaban tersebut benar atau enggak. Nah, itu soal yang panjang dan tidak bisa dijawab, di skip dulu karena memakan waktu. Hasil ujian langsung keluar, langsung ada di layar sentral. Semua orang bisa lihat, semua peserta bisa lihat, kalian nggak bisa bohong. Bahkan seringnya nilai-nilai yang keluar di layar sentral ini dikirim ke grup gitu. Jadi langsung tahu. Jadi tanpa teman kalian tanya, kamu dapat berapa? Itu langsung keluar. Teman kalian langsung baca sendiri di grup, di Zoom. Oh ini gitu. Meskipun nilainya langsung keluar, tapi kalian nggak bisa tahu kalian peringkat berapa. Cuma bisa tahu nilai kalian berapa. Seperti itu ya.
Terima kasih, salam sehat, sukses, dan berkah selalu. Semoga lolos one shot langsung. Ya, mau bahas soal atau dikirim aja nih jawabannya? Gimana rekan-rekan? Mau bahas soal? Kita lanjut bahas soal. Ini Kak Didi dikirim aja jawabannya. Kak Zulfikar kirim. Kak Apriliani bahas. Udah nggak apa-apa, bahas aja ya Bu. Oh ya, oke. Ini ada yang mau tanya nggak ini tentang ujian Ya, PPAT ini ini? ada yang mau tanya nggak? Sebelum kita masuk sesi soal. Bu mau tanya perankingannya kapan? Dari Kak Bella. Rankingannya nunggu, rankingannya nunggu itu kementerian ngasih surat keputusan. Kayak pembagian ujian itu kan dari kementerian langsung. Dari ujiannya biasanya berapa minggu Apanya? pengumumannya? Oh, lama, Lama ya? lama. Ini dari Kak Iqbal, apakah ada keterangan perihal kategori soal? Ada di Ada ya, Bu? pojok kiri layar ada kategori soal mudah, sulit, sangat mudah. Ini dari Kak Ica. Untuk dapat nilai 80, berapa soal sulit mudah yang kita jawab? Ya itu nanti. Hitung sendiri dong. Hitung sendiri ya nanti. Nanti PPT-nya dikirim ke grup ya. Iya. Nah, ini dari Kak Alien nih. Tadi Ibu bilang Ibu nggak konsisten karena nggak menjawab 15, harusnya nggak jawab 25. Itu maksudnya nggak konsisten tapi Ibu tetap isi padahal nggak yakin. Iya, betul. Betul ya. Tetap isi padahal nggak yakin. Harusnya nggak Betul. isi ya, Bu. Nah, harusnya saya nggak isi 25, malah saya ngeyel, tetapnya nggak ngisi. Deg-degan. Saya juga deg-degan nih bacanya. Jadi inget pas UPAD tuh deg-degannya luar biasa, apalagi antriannya, wah kalau nggak dapet tempat duduk, semoga nggak hujan lah, karena tempatnya tuh, yang di Jogja ya, tempatnya tuh terbuka, nggak pakai AC pulang. Ini dari Kak Deborah. Jadi kalau emang nggak tahu lebih baik nggak usah diisi ya. Iya betul, kalau nggak Yang tahu nggak bagian usah nggak usah diisi, diisi karena karena kalau, sistemnya sistem minus ya. kenapa? Sistemnya sistem minus mending nggak usah diisi ya, Bu. Iya betul, sistemnya minus nih kalau salah ya. Ini dari Kak Didi. Ibu dulu UPAD 2022 belajar soal yang dibuat alumni Undip itu enggak? Saya belajar soal dari semua, dari STPN saya belajar, dari Undip, dari UI, Unpad, terus dari Universitas Surabaya juga belajar, bimbel PPI 4 saya ikut, bimbel orang ngadain ikut, pokoknya saya ikut tuh ada 3 bimbel, jadi setiap minggu saya ngikut bimbel orang-orang ya. Ini dari Kak Eca, Bu. Hitung-hitung sama yuk berapa soal yang akan dijawab untuk dapat 80. Nah, kita skip atau gimana, Ibu Novia? Ini nanti ngitung sendiri ya nih kayak gini. Ini dari Kak Septiana. Di slide kriteria kelulusan yang sudah notaris, itu disebutkan pemilihan lokasi yang sedikit peminatnya. Iya, karena kan kalau sudah notaris cukup 80 saja, Kak. Ya, benar. Kalau udah jadi notaris, cukup mencapai 80. Passing grade aja ya, Bu. Iya, passing grade aja. Nih, Kak Deborah nanya lagi. Lebih baik belajar materi atau soal-soal? Lebih baik belajar materi. Karena soalnya out of the box. Ya, benar ya. Oke, ada lagi rekan-rekan sebelum memasuki sesi soal? Kalau nggak ada, kita bisa pembahasan soal tentang organisasi. Oke, cukup. Bu, boleh bawa coretan buat itu. Udah nggak boleh ya? Sekarang Oh, ya, ya. jam nggak Peraturan boleh baru katanya sekarang. nggak boleh bawa jam. Oh, oke. Coretan disediakan ya.
Bisa kita masuk bahas soal. Oke, sebentar. Amalan apa yang paling ampuh? Doa dan puasa. Doa dan puasa, betul banget. Oh Nanti iya, setelah pembahasan soal kita spill ya, Bu. Soal yang tahun lalu ya. iya, nanti kita spill soal tahun lalu yang kuat. Yang keluar ya. Bentar nih, soalnya belum dibuka. Mengenai doa dan puasa ya, waktu itu saya lagi berhalangan, lagi F, jadi nggak bisa puasa. Saya waktu itu karena pengen banget lolos, saya teleponin teman-teman deket saya buat tolong dong masain saya. Nanti kalau kalian punya hajat atau lagi ujian sesuatu, nanti gantian saya muasain kalian. Dan itu saya telepon ada 5 orang yang muasain saya sebelum hari H dan pas hari H dan setelah hari H itu ada 5 orang ya lumayan 5 apa 7 ya kayaknya 7 orang itu muasain saya setiap hari sebelum menjelang upat pas upat dan setelah upat dan alhamdulillahnya keterima teman-teman bisa minta tolong rekan-rekan yang deket ya buat muasain kalian gitu tapi muasain teman kalian kalian juga puasa loh jangan cuma nyuruh aja. Oke, ini sudah muncul soalnya. Belum, masih. Oh, udah. Oke, bisa dikecilin, Bu. Soalnya. Oh ya, sebentar. Oke, nomor pertama. Saya bacakan seperti biasa. Sebagai bagian dari Kementerian Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yaitu A. Menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengukuran tanah dan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. B. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembina, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ATR dan BPN. C. Pelaksanaan bimbingan, teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian ATR dan BPN. D. Menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum. Pada jawab D, Bu, betul? Betul, jawabannya D. Betul, jawabannya D ya. Bisa ditandain. Oke, kita lanjut nomor 2. Sesuai dengan Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 145 tahun 2024, Kementerian ATR BPN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan A. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. B. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. C. Bidang Perekonomian. D. Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pada jawab A, Bu, betul? Betul, jawabannya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan ini yang dipimpin sama AHY. Nah, oke, kita lanjut nomor 3. Menteri pada Kabinet Merah Putih yang saat ini menjabat sebagai Menteri ATR Kepala BPN adalah A. AHY, B. Nusron Wahid, C. Osi Dermawan, D. Hadi Cahjanto. Pada jawab B, Bu, betul? Itu AHY menpunya Nusron Wahid.
Menterinya, Wamennya OSI. Oke. Oke, nomor 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertahanan Nasional merupakan salah satu fungsi dari A. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, B. Badan Pertahanan Nasional, C. Presiden, D. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi. Pada jawab B dan jawab D, Bu. Jawabannya BPN. Jawabannya BPN ya. Oke, nomor 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang secara spesifik diatur dalam A. Perpres RI nomor 176 tahun 2024, B. 177 tahun 2024, C. 145 tahun 2004, D. 140 tahun 2024. Pada jawab A, Bu, betul? Tuh, jangan lupa nih perpres yang terbaru dan paling viral ya. Oke, nomor 6. Ditjen yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penata gunaan tanah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ialah A. Ditjen Tata Ruang 1, B. Ditjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 2, C. Ditjen Penataan Agraria 4, D. Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembang Pertanahan 5. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Jawabannya C, Ditjen Penataan Agraria. Oke, nomor 7. Di bawah ini yang merupakan salah satu unsur pendukung organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kepala melalui Sekretariat Jenderal ialah A. Inspektorat Jenderal, B. Pusdat, D. Ditjen Tata Ruang. Kak Nana jawab D. Jawabannya Pusdatin ya, Jawabannya Pusdatin ya rekan-rekan yang sekalian. melalui Sekjen. Oke, nomor 8. Dalam pasal 9 Perpres RI nomor 176 tahun 2024, Sekjen mempunyai tugas A. Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada menteri terkait dengan bidang hukum agraria dan masyarakat adat. C. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN. D. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ATR. Pada jawab D, Bu, betul? Tuh, jawabannya D, menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi. Oke, nomor 9. Kementerian ATR BPN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada. Pada jawab A, Bu, Presiden. Betul? Tuh, Presiden. Oke, nomor 10. Organisasi dan tata kerja Kementerian ATR BPN diatur dalam peraturan A. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang BPN Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2020, B. Nomor 21 tahun 2020, C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 128 tahun 2015, D. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN nomor 17 tahun 2020. Pada jawab A, Bu, betul? Tuh, jawabannya A. Oke, Ini kita lanjut. yang mendasarin materi ini ya, jangan lupa dihafalkan peraturannya. Oke, nomor 11. Di bawah ini yang bukan termasuk fungsi Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, yaitu Ditjen 3, ialah A. Perumusan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah. B. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal dan hubungan kelembagaan, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah. C.
pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penata gunaan tanah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu. D. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah, serta pembinaan PPAT. Pada jawab C, Bu, betul? Betul, jawabannya C. Oke, nomor 12. Dijen 3 terdiri atas susunan di bawah ini, kecuali A. Sekretariat Direktorat Jenderal, B. Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang, C. Kelompok Jabatan Fungsional, D. Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah. Ada yang jawab B, ada yang jawab D, Bu. Jawabannya D. Jawabannya D ya, Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah. Kecuali. Oh iya, Oke, oh ya rekan-rekan nih soal saya yang keluar nih ya. Contohnya nomor 11. Dijen 3 apa? Nah, ini sepanjang ini ya. Alhamdulillah saya bener ya ini karena panjang banget jadi nanti dihafalkan. Lumayan kategori soal sulit nih. Nilainya 3 koma. oke, kita lanjut nomor 13. Fungsi Lanjut. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan tanah ulayat, hak komunal, tanah lintas, sektor kementerian lembaga, pengelolaan PPAT dan mitra kerja, serta hubungan kelembagaan dengan kementerian lembaga untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang penetapan hak, pendaftaran, dan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang merupakan fungsi dari yang berada di bawah Dijen 3. A. Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang, B. Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, C. Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, D. Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah. Pada jawab C, Bu, betul? Betul, jawabannya C. Oke, nomor 14. Lembaga Kementerian ATR BPN diatur dalam A. Keputusan Menteri ATR BPN nomor 59 Cap 511 garing garing I3 2017, B. Keputusan Menteri ATR KBPN nomor 112 Cap 41 Romawi 4 2017, C. Keputusan Menteri ATR BPN nomor 69 Cap 21 Romawi 9 2016, D. Keputusan Menteri ATR BPN 31 Cap 311 Romawi 2 2017. Pada jawab A, Bu, betul? Betul, jawabannya A. Tadi banyak yang jawab B. Betul banget meskipun ini terngiang-ngiang dalam otak kalian ya. 112 garis miring cap 4.1 ini kode etik. Kode etik, benar. Ya. Oke, nomor 15. Bangunan gedung dan pohon, simbol kekuatan, tekad yang bulat, berkelanjutan, dan sinergitas memaknai A. Pelaksanaan secara konsisten dalam menangani, menyelesaikan, dan mengutamakan hak serta menuntaskan kewajiban dengan penuh konsisten, tertib, disiplin, sesuai kebijakan yang berlaku. Lambang ini juga bermakna penggunaan dan pemanfaatan tanah yang selaras sesuai dengan tata ruang. B. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. C. Wadah atau untuk berkarya bagi Kementerian ATR BPN yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada di dalam bumi yang meliputi tanah dan udara. D. Tugas langsung dengan pemanfaatan ruang tanah dan air. Pada jawab Abu, betul? Betul, jawabannya A. Oke, nomor 16. Warna kuning melambangkan A. Kebijaksanaan, kedewasaan, serta keseimbangan. B. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. C. Bumi, alam raya, dan cerminan dapat dipercaya dan teguh. D. Kehangatan, pencerahan intelektual, dan kemakmuran. Pada jawab D, Bu, betul? Betul, jawabannya D. Ini soal di saya yang keluar ya. Mungkin bisa jadi tahun ini biru ya. Bumi, alam raya, cerminan yang dapat dipercaya dan teguh ya. Di bawah ini ya merupakan sabta tertib pertanahan. A. Tertib administrasi, tertib anggaran,
Ibu Novia. Jawabannya B. Kayaknya tahun ini kuning, Bu, karena menterinya dari Golkar. Itu moderator. Oke. Oke, nomor 17. Nomor 18. Organisasi dan tata kerja kantor wilayah BPN dan kantor pertanahan saat ini menggunakan peraturan A. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. B. Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 16 Tahun 2020. Bisa dikebawain Ibu Novia. C. Peraturan Menteri Agraria ATR BPN Nomor 17 Tahun 2020. D. Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 18 Tahun 2020. Pada jawab C, Bu, betul? Betul, jawabannya C. Oke, nomor 19. Instansi vertikal Kementerian ATR BPN di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Sekjen disebut A. Kantor Wilayah BPN, B. Kantor Pertanahan, C. Direktorat Jenderal, D. Inspektorat Jenderal. Pada jawab A, Bu, betul? Betul, jawabannya Kanwil BPN. Betul. Oke, nomor 20. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan non-kementerian, BPN bersifat A. Otonom, B. Nasional, C. Vertikal, D. Horizontal. Pada jawab vertikal, Bu, betul? Betul, vertikal. Nomor 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 mengatur tentang A. Penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, B. 7 layanan prioritas, C. Standar pelayanan dan pengaturan pertanahan, D. Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR BPN. Pada jawab D, Bu, betul? Betul, jawabannya D. Kemudian pelajari mandiri mengenai 7 layanan prioritas itu apa aja ya? Ini sering digadang-gadang sama BPM. Nah, Nomor ini. 22. 7 layanan prioritas diatur dalam A. Keputusan Menteri ATR BPN Republik Indonesia nomor 440 SKHR 02 Romawi 3 2023. B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 128 tahun 2015. C. Keputusan Menteri ATR BPN Republik Indonesia nomor 59 Cap 5.11 Romawi 3 2017. D. Peraturan Menteri Agraria ATR BPN Republik Indonesia nomor 27 tahun 2020. Pada jawab A, Bu. Betul, jawabannya A. Nanti dicari ya, 7 layanan prioritas apa aja, jangka waktunya, jangan lupa. Oke, nomor 23. Perbedaan mendasar antara kantor wilayah BPN dan kantor pertanahan ialah A. Kantor wilayah BPN berkedudukan di pusat, sedangkan kantor pertanahan berkedudukan di daerah. B. Kantor wilayah BPN berfungsi mengkoordinasikan BPN di seluruh provinsi, sedangkan kantor pertanahan mengkoordinasikan PPAT. C. Kantor wilayah BPN menjalankan fungsi BPN di kabupaten, sedangkan kantor pertanahan menjalankan fungsi BPN di kota. D. Kantor wilayah BPN menjalankan fungsi BPN di wilayah provinsi, sedangkan kantor pertanahan menjalankan fungsi BPN di kabupaten kota. Pada jawab D, Bu, betul? Betul, jawabannya D. Oke, nomor 24. Bersikap sopan yang berarti taat menurut adat yang baik, serta ramah yang berarti baik hati dan menarik budi bahasanya, atau menyenangkan dalam berinteraksi, merupakan wujud pelaksanaan dari nilai Kementerian ATR BPN, yaitu A. Profesional, B. Terpercaya, C. Profesionalisme, D. Melayani. Pada jawab D, Bu, betul? Betul, jawabannya melayani. Oke. Nomor 25. Profesional dalam bekerja memiliki arti A. Mementingkan pekerjaan di atas segalanya termasuk bersikap sekuler. B. Bekerja dengan menjaga hubungan kerja dengan atasan dan pegawai lainnya dengan menjalin silaturahmi mendalam. C. Bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambahan. D. Bekerja sama secara maksimal dengan stakeholder untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya.
pada jawab C, Bu. Betul? Tuh. Oke. 24 dan 25 materi dari mana? Ini tentang Ada, profesionalisme BPN ya, Bu? iya. Moto ATR BPN itu melayani Ya, moto. profesional terpercaya. Izin bertanya, Bu, untuk pilihan ganda sampai D atau E? D. Oke, rekan-rekan. Bimbel kita telah berakhir selama 6 hari. Sebelumnya, ini Ibu Novia mau spill-spill nggak, Bu? Spill lagi ntar. Spill semuanya ya, tapi dicatat mandiri ya. Ini dicatat mandiri ya, nggak kita kirim langsung ya. Sebentar, buka catatan dulu. Kata Kak Noval katanya sampai Bu. Bu, buat batch 3, materi dan soalnya sama. Itu. Oke. Siap Mohon ya. dicatat ya, rekan-rekan. Pertama, ini keseluruhan ya, nggak cuma materi tentang hari ini, tapi materi keseluruhan. Yang pertama mengenai soal cerita perhitungan waris. Iya, pelan-pelan. Perhitungan waris, kemudian perhitungan APHB, perhitungan jual beli. Yang pertama soal cerita yaitu berbaris-baris, jadi dikerjakan teliti. Kemudian yang kedua mengenai syarat balik nama waris. Yang ketiga mengenai komparisi penghadap, awal akta, isi akta, kop surat, kemudian halaman surat, cara penulisan nomor, ya. Terus jangan sampai salah mengenai SKMHT, APHB, itu kepanjangannya apa. Kemudian yang keempat, asas domain foreclosure itu terkait tanah hak lama. Sudah kemarin, APHB sudah ya. Terus yang kelima, eh, tugas dan wewenang PPAT itu apa saja, buat aktenya ada berapa, ya, AJB, APHB, waris, ya. Kemudian ukuran kertas dan sampul dihafalkan, jenis hurufnya, kemudian ukuran plang PPAT, kemudian panitia ABC, panitia A, panitia B, panitia C, kemudian mengenai frekuensi pengawasan PPAT oleh Kanta, kemudian nanti dijelaskan panitia C, ABC nanti jelasin. Kemudian kode etik. Kode etik ini banyak contoh-contoh soal ya. Kemarin di latihan soal sudah saya beri beberapa contohnya, itu banyak yang keluar. Kemudian mengenai MKD dan MKP, masing-masing soal rata-rata soalnya keluar 15-an. Kemudian mengenai sanksi-sanksi larangan kewajiban. Kemudian MKD berapa kali pemanggilan, jedanya berapa lama. Kemudian mengenai PTSL,
Kemudian mengenai pasal 33 ayat 3 nanti ada soal cerita. Kemudian cuti PPAT berapa lama, terus lapornya kemana. Kemudian mengenai asas-asas pendaftaran tanah, tujuan reforma agraria, kemudian logo organisasi, dua soal tuh lumayan. Tadi warna kuning sama akti padi ya. Kemudian berakhirnya HGU, HGB, HPL, pembaruannya juga. Kemudian Ijen 3 itu apa saja, apa susunan organisasinya, kemudian yang mengurusi PPAT subnya namanya sub apa, kemudian eh, tentang bank tanah di saya nggak ada, di teman saya ada. Bank tanah pelajari mandiri, wakaf itu keluar dua soal lumayan nanti dipelajari mandiri. Kemudian eselon 1 keluar. Kemudian mengenai waktu itu tentang kewajiban PPAT dalam pendaftaran HTL. Bisa jadi mungkin tahun sekarang mengenai sertifikat elektronik. Dah, tuh. Oh ya, saya juga mau ngucapin makasih yang sudah ikut batch 1, batch 2, batch 3. Luar biasa sekali. Terharu saya. Kalau mau ikut batch 3 bisa ya, pendaftaran terakhir besok. Nanti ada soal baru. Oke, rekan-rekan sekalian, untuk hari ini berakhir bimbel yang diadakan oleh Notaris Indonesia. Oh, sebelumnya nanti kita akan ada TO ya. Ntar yang nilainya poinnya tinggi ya, Bu. Yang betulnya banyak ya, dapat hadiah ya. Betul, nanti dapat parfum. Ya, parfum gantung ya nanti. Nanti dikirim ke grup ya, grup batch 2. Oke, teman-teman. Ada Foto lagi nggak, dulu. Bu? Oh iya, teman-teman boleh nyalain kamera nggak? Buat dokumentasi sebelum penutupan. Oke. Foto dulu nanti dikasih tahu TO-nya kapan. Ayo aku. Ayo, Kak Naval. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya udah nyalain kameranya. Nanti TO-nya langsung dikirim ke grup ya, linknya. Batas waktunya sampai jam 12 siang. Oke, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Novia menjadi bekal buat rekan-rekan sekalian dan lulus dengan nilai memuaskan dan dapat wilayah kerja. Amin, amin. Langsung lulus ya, harus dapat Amin. ya. Amin. Saya Zaki, perwakilan dari Notaris Indonesia. Terima kasih telah mengikuti batch 2 ini. Kita juga ada batch 3 bagi yang ingin belajar kembali sebelum UPAT ya, Bu? Iya. 1 minggu sebelum UPAT ya. Oke, rekan-rekan sekalian, saya Zaki pamit undur diri. Apabila ada kesalahan di antara saya ataupun Ibu Novia, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Semoga sukses. Sukses.